apa yang kami punya, lebih dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami mengasihi Kau ya Bapa. Dengan segenap hati, dengan kerendahan hati saya mengundang kita untuk menyembah Tuhan. Saya mengajak kalian semua untuk menyembah Tuhan seperti ini. Kita akui keagungannya, kita akui kedaulatannya atas hidup kita. Setiap pribadi kita sembah Tuhan. Setiap pribadi kita sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami
pujian ini sebagai ungkapan atas cinta Tuhan pada kita yang terlebih dahulu mencintai kita, bahkan jauh sebelum kita mencintai Dia. Dia sudah lebih mencintai kita, Dia lebih menyayangi kita. Maka dari itu kami katakan, Jesus is more than enough for me. Lebih dari segalanya, lebih dari cukup. Tuhan Yesus hanya untuk kami. Oh
Semua teman-teman yang siap memuji dan menari untuk Tuhan, kita sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Tepuk tangannya masih panas. Tepuk tangannya masih panas. Sambil sorak-sorak kita tepuk tangan yang baik. Haleluya. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Kita lihat sambil kanan kirimu, berikan salam. Ada kuasa di dalam nama Yesus.
siap untuk melompat kembali, Ren? Siap untuk melompat, Ren? Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya di atas kepala kita, teman.
buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. This is our praise and worship. We give to you. Kami memberikan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Almighty God in our life. Makasih Bapa, sebentar kami mau mendengar isi hati-Mu. Mari Tuhan bicara buat kami. Kami buka hati kami, telinga kami buat Tuhan. Biarkan Tuhan boleh berbicara dengan sederhana. Pulang dari tempat ini kami menjadi seseorang yang lebih baik, yang mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari Tuhan berbicara buat kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya, yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk. Luar biasa, ini disulap. Mantap. Oke. Mari kita buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Mari kita buka firman Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Oke. Saya dapat berkat dari ayat ini. Wow. What a life. Firman Tuhan bilang begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan ini keren, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang percaya katakan amin. Oke. Saya suka dengan kata menyelesaikan pelayanan. Karena ada banyak orang hari ini tidak mampu menyelesaikan pelayanan. Saya mah jemaah aja tuh pemahaman. Pelayanan di sini bukan bicara di mimbar. Karena kalau pelayanan bicara cuma di mimbar, kesian banget. Karena yang keren, yang kualitasnya lebih baik cuma yang ada di mimbar. Padahal kesempatannya cuma sedikit sekali. Nah, pelayanan yang dimaksud adalah setiap kita dipanggil oleh Tuhan secara spesifik, katakan spesifik. Setiap kita itu unik di hadapan Tuhan dan setiap kita itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada seseorang yang dipanggil sebagai atlet, ada seorang yang dipanggil sebagai businessman, ada seorang yang dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan, ada seorang yang dipanggil sebagai artis, ada seorang yang dipanggil sebagai entertainer, ada seorang yang dipanggil sebagai singer, and anything. Setiap kita dipanggil berbeda. Itu sebabnya pekerjaan kita tuh beda-beda. Ada yang jadi accounting, mungkin ada yang jadi pebisnis. Semua sama-sama mulia. Itu termasuk di dalamnya adalah pelayanan. Tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena justru disitulah peluang terbesar saudara, untuk saudara menjadi saksi, dikatakan tadi, menjadi sebuah testimoni yang hidup. Ya, jangan cuma jadi jago kandang. Kalau di gereja, waduh semangatnya minta ampun. Tapi begitu kerja, begitu di marketplace, begitu kuliah, malesnya minta ampun. Memang hari-hari ini tuh ada sebuah kecanduan, namanya kecanduan pelayanan. Kalau di pelayanan tuh waduh luar biasa. Tapi kalau kuliah, kerja aja, malasnya minta ampun. Nah, ya baik-baik. Sebenarnya pelayanan yang sesungguhnya adalah when you are not at the inside of the church, but when you are at the outside of the church. Ketika saudara berada di luar, itu sebenarnya pelayanan yang sesungguhnya. Ukuran kualitas saudara diukur di sana, bukan di sini. Karena di sini saudara bisa acting, karena di sini saudara bisa bikin apapun yang terlihat holy, yang terlihat
kudus, yang terlihat keren, yang terlihat wow. Tetapi waktu di luar, sebenarnya disitulah ukuran saudara. Bagaimana cara saudara berbisnis, bagaimana cara saudara memperoleh kesuksesan saudara, bagaimana cara saudara memperoleh karir yang baik dari hidup saudara, bagaimana cara saudara memperoleh harta, bagaimana cara saudara memperoleh keuntungan. Itu terlihat ketika saudara di luar, bukan ketika di dalam gereja. Karena di dalam gereja saudara bisa tunjukkan, saudara bisa pakai topeng dan kelihatan sepertinya oke. Tetapi justru ketika saudara di luar, disitulah ukuran yang sesungguhnya. Itu sebabnya saya tidak tertarik untuk mengukur seseorang dari kualitas seberapa banyak pelayanan yang dia lakukan when they are at the inside of the church. Saya selalu tertarik pada seseorang yang punya pelayanan sederhana, biasa. He's not somebody when ketika dia ada di stage, dia biasa saja. Tetapi ketika di luar, dia menunjukkan karakter Kristus yang sesungguhnya. Itu baru keren. Bukan waktu lagi at the inside of the church. Karena seringkali waktu di gereja kita bisa keluarkan banyak sekali packaging, banyak sekali itu gimmick rohani ya, yang terlihat seperti wow, cool. Tapi waktu di luar, sebenarnya disitulah saudara diukur. Itu sebabnya paling susah ketika kita berbicara bukan waktu lagi di gereja, tapi berbicara waktu kita di luar gereja. Karena orang tuamu, sahabatmu, temanmu, mungkin kekasihmu, kemudian bosmu, kemudian karyawanmu, semua mereka melihat siapa saudara yang sesungguhnya. Bisa berdoa supaya jangan sampai ada stigma di luar bahwa kalau cari pegawai, kalau cari seseorang yang berkualitas, cari orang yang kerjanya keren, cari orang yang berkualitas, cari orang yang kerjanya gigih, cari orang yang kerjanya keren. Jangan cari di the rain. Jangan. Kenapa? Karena di sini orangnya freak, orangnya aneh, weird. Orangnya gila pelayanan, tapi lupa bahwa ada sesuatu yang dinantikan orang di luar sana. How good you are. Seperti apa baiknya saudara? How good is your quality of life? Seperti apa kualitas hidupmu? Baik apa enggak? Diukurnya bukan ketika di sini, di luar. Tapi bukan berarti setelah selesai saya bicara kemudian saudara pada resign semua di tempat ini. Berarti saudara sablon. Bukan itu maksudnya. Di sini saudara melayani as a family. Karena kita ini punya peran yang tidak bisa di stop. Maksudnya begini, peran saya, banyak sekali peran saya itu. Peran saya sebagai bapak rohani iya, sebagai gembala iya, sebagai pemimpin pujian iya, sebagai seorang anak dari orang tua saya iya, sebagai mantu iya, sebagai papa iya, sebagai suami iya. Dan itu nggak bisa. Kemudian kita bilang, sorry Kay, sorry Brian, bulan ini banyak sekali papa pelayanan, jadi papa resign dulu, jadi papa nanti saya carikan papa yang baru. Nggak bisa. Peran di mana-mana harus terus dijalankan. Itu sebabnya saya tidak pernah mengenal kata stop, nggak pernah. Saya mau terus berjalan. Wah, karena tembakan, wah, karena pecutan, wah, berdarah, jalan terus. Karena saya nggak mau melewatkan setiap season di dalam hidup dengan sebuah keputusan untuk mundur atau berhenti. Karena saya terinspirasi sekali pada saat saya lagi pergi ke Israel itu, jalan salib, melewati setiap stopan di mana Yesus mengangkut salibnya dan kemudian berhenti, stop, tapi bukan stop untuk selamanya. Jadi berhenti karena begitu berat, dan tapi dia lanjutkan sampai di Bukit Tengkorak. Dan waktu saya datang sana, wow, itu jauh, itu panjang. Dan dia harus bawa itu salibnya sampai ke ujung di tempat di mana dia harus disalib. Dan dia bisa saja punya 1001 alasan. Buset dah, gila ini berat banget. Gua mau cara yang lebih terhormat Tuhan. Dia bisa lakukan itu. Dia punya kemampuan, tapi dia tidak lakukan. Itu luar biasa. Saudara punya kemampuan untuk membalas, tapi saudara tidak melakukannya. That's we call quality.
Saudara punya kemampuan untuk orang tipu saudara, saudara punya tipu balik, saudara bisa. But saudara tidak melakukannya. That's we call quality. Bukan ketika seseorang menampar saudara, kemudian saudara menampar kembali, kemudian saudara dikatakan bahwa lu orang berkualitas dalam pertandingan silat, dalam pertandingan kungfu. Iya. Tapi ini bukan pertandingan silat dan bukan pertandingan kungfu. Itu sebabnya aku telah memberikan perintah baru kepadamu. Sejak Tuhan tuh gila. Semua baca kita. Standar Tuhan tinggi banget, standar Yesus itu tinggi banget. Ya. Kasihilah musuh, itu kan sebuah standar baru. Sementara kita orang-orang biasanya membenci musuh, ini suruh mengasihi musuh. It's not easy, man. But tetapi ketika sudah mampu melakukannya, that's we call quality. Nah, saya punya terjemahan yang bagus di dalam bahasa Inggris. Saya bukan so Inggris, tidak. Tapi saya suka compare. Ada satu kalimat yang keren. Coba ditampilkan dulu yang bahasa Indonesia. Nah, saya bacakan yang dalam bahasa Inggris. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ini keren dan saya mau saudara menangkap ini. Ya. Ini terjemahan New Living Translation. Kalau saudara punya Bible, saudara cek aja di New Living Translation. Itu keren. But my life is worth nothing to me. Ngeri banget. My life is worth nothing to me. Ini dia bilang bahwa hidup gua itu nggak ada artinya apa-apa, nggak berharga, nothing to me, nggak berharga. Tapi ada kalimat berikutnya, unless I use it to finishing the work, unless I use it, saya menggunakannya, saya memakainya, saya memaksimalkannya, to finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Jadi ada work, ada tugas, ada pekerjaan yang di-assign dalam hidup kita by the Lord Jesus. Saya suka luar biasa sekali firman Tuhan ini. Kita berani nggak bilang bahwa my life is worth nothing. Hidup gua tuh nggak ada harganya, hidup gua tuh nggak berharga, kecuali saya menggunakannya, saya memakainya, saya memaksimalkannya, to finishing the work, untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena hari-hari ini banyak orang yang tidak menyelesaikan pekerjaan. Banyak orang yang lebih tergoda untuk dapat income lebih besar, tapi dia belum menyelesaikan pekerjaannya di sebuah perusahaan. Kita lebih suka dapat karir yang lebih hebat. Kita lebih suka dapat gaji yang lebih besar. Padahal kita meninggalkan begitu banyak PR. Begitu banyak pekerjaan yang belum kita selesaikan. Dalam pelayanan pun demikian. Seringkali kita belum menyelesaikan, tapi kita sudah quit. Kenapa? Karena kita lebih tergoda kepada sesuatu yang lebih baik. Sulit untuk menghidupi seperti ini. Buat saya sulit sekali. But my life is worth nothing. My life is nothing. My life worth nothing. Hidup saya nggak ada harganya. Hidup saya nggak berarti. Unless I use it for finishing the work. Keren. Artinya gini, hidup gue baru berarti. Hidupku baru keren. Hidupku baru maksimal. Hidupku baru ada harganya kalau digunakan, dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan kepadaku. Itu gak mudah. Banyak orang yang belum selesai tapi sudah berhenti. Saya suka dengan sebuah kalimat yang keren. Kalimat dia begini, pain is temporary,
but quitting is everlasting. Sedap. Itu keren. Pain is temporary, but quitting is everlasting. Sakit itu cuma sementara. Sengsara itu cuma sementara. Tapi kalau Anda menyerah, itu selamanya. Kan menyerah, stop. Selamanya Anda nggak mendapatkan apa yang seharusnya Anda dapatkan. Kalau Yesus menyerah pada pemberhentian kesekian, maka tewaslah kita semua, tidak ada kita hari. Tapi keren, dipikul salib, walaupun berat, walaupun dengan darah bercucuran, walaupun dihina. Gelo cina raja, raja lawan atau bagaimana dia bisa ngelawan? Gelo namanya teh Tuhan namanya. Itu ya Tuhan tuh, saudara, kita nih kadang-kadang dihina aja kita udah nggak sabar. Gila nih orang belum tahu, dia belum pernah kelilipan sendal. Gila nih orang, benar-benar berani banget ini orang. Belum tahu mati dia. Kita nih udah disindir-sindir begitu aja, kita udah emosinya luar biasa. Ini nggak, gila. Kalau katanya raja, katanya Tuhan men disalib kagak bisa turun. Tuhan model apa lo? Hah? Gila itu, kalau emosi dikit ya, habis semua itu. Bener nggak? Ya nggak usah marah-marah lah. Ya, cuma gitu doang. Bisa dia, hujan badai langsung. Berhenti semua. Bisa. Tapi dia nggak lakukan. Itu tingkat kesabaran. Men, tingkat kesabaran yang di atas rata-rata. My life is worth nothing unless I use it for finishing the work. Keren. Saya nggak tahu berapa banyak saudara sedang hari ini ada dalam pelayanan, ada dalam pekerjaan, ada di dalam tugas yang telah Tuhan berikan kepada saudara sesuai dengan gift yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Dan beberapa di antara saudara, gue udah capek Tuhan. Saudara, aduh bosnya ngeri banget, gue gak suka banget. Inilah saatnya untuk quit. Hey, be careful. Sebelum Anda selesaikan, jangan keluar dulu. Pastikan. Saya gak tahu berapa banyak yang sedang mengalami, tapi itu kuat sekali. Gak usah angkat tangan, angkat hati. Keren. Dan ada kalimat berikutnya. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Ini ada berikutnya. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. The work of telling others itu pekerjaan untuk menceritakan, menyampaikan good news kepada semua orang about the wonderful grace of God, tentang betapa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu betapa luar biasa besar. Sebenarnya saya tak usah cerita panjang-panjang tentang masuk udah pasti masuk surga belum kan? Lewat itu masuk surga. Enggak usah cerita tentang percaya kepada Yesus semua karena enggak usah. Cerita saja apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. That's so simple. Kemudian ujung nanti dia tanya, kok bisa begitu ya? Iya. Ujungnya membawa jiwa pada Tuhan. Saya senang dengan dua poin ini yang saya ingin sampaikan pada saudara. Yang pertama, ukuran kualitas hidup bukan pada materi, tetapi pada hidup yang meaningful. Itulah kualitas. Mampu nggak kita berkata kepada dunia ini, kepada semua orang? Mampu nggak kita berkata bahwa hidupku nggak ada artinya? Rumah banyak, mobil banyak, cakep, keren. Terus sering keluar negeri. Saya punya building, saya punya villa, saya punya mobil sport, saya punya uang banyak. Saya bisa keluar negeri kemanapun, tapi semuanya nggak ada artinya. Kecuali saya menggunakannya dan memaksimalkannya.
untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi visi, apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi proyeknya di dunia ini, dan memuaskannya. Berani nggak kita berkata bahwa saya bukan orang yang berkualitas kalau hidup saya hanya hidup untuk diri sendiri? My life is worth nothing unless I use it, menggunakannya for finishing the work, untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Gak mudah, karena kita selalu menganggap hidup yang berkualitas adalah dari materi yang kita punya. Iya Pak, manusia kan gitu kan, dia gele mobilnya, berarti ini harus sukses. Padahal kredit belum lunas, kredit luar biasa, dia bisa pergi ke luar negeri, buat nyicil semuanya, belum lunas belum, udah capek, udah pulang lagi ke sini, tapi belum selesai, tahun depan baru selesai cicilannya. Tapi kita selalu merasa wes keren. Itu sebabnya manusia melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Mari upgrade hidup kita, bukan cuma punya kecerdasan pikiran, tapi kecerdasan hati. Bukankah problem terbesar yang sering kita rasakan in our relationship adalah karena kita tidak punya kecerdasan hati? Baru-baru ini ada satu orang yang rumahnya dia beli di sebelah rumahnya ada sebuah rumah dan kemudian dibangun kantor, keren kantornya. Lalu saya suruh sharing di sana. Lalu saya bilang begini pada saat saya sharing message. Buat saya yang jauh lebih penting bukan kantornya, bukan rumahnya yang besar, bukan. Orang di dalamnya jauh lebih penting. Orang kan selalu berdecak kaguman, buset begele dan rumahnya. Kita lupa bahwa yang jauh lebih penting bukan rumahnya, tapi orang di dalamnya. Karena kualitas rumah belum tentu menunjukkan kualitas orang di dalamnya. Iya baik. Dan waktu saya persiapkan ada satu message keren banget. Father, seorang ayah can give an inheritance, bisa memberikan warisan kepada anaknya. Semua bapak kasih warisan buat anaknya, normally. Tapi ada kalimat berikutnya yang keren. But the understanding wife, only God has given. Tapi seorang istri yang punya pengertian, istri yang penuh dengan pengertian, cuma bisa diberikan oleh Tuhan. Sedap. Warisan itu sebabnya keren kalimatnya begini. Coba perhatikan ini kalimatnya keren. It's not about what you give to your kids. Bukan apa yang mampu kamu berikan kepada anakmu, bukan. Itu bukan bicara tentang apa yang bisa dipindahkan. Gadget sudah bisa pindahkan, kasih buat anakmu. Bisa. It's not about what you live for your kids. But it's all about what you live in. Bukan live for. Kalau live for, saya punya handphone, saya serahkan. I live for, saya tinggalkan buatmu, itu dalam bentuk physically. But what I live in, itu jauh lebih penting. Itu
sebab yang jauh lebih penting dari sekedar rumah dan bisnisnya adalah pemiliknya. Itu jauh lebih penting. Dan saya tahu ini orang, memang orang kaya, punya Ferrari di rumah. Dia punya di rumahnya ada Ferrari. Satu Ferrari, satu Mustang. Bukan rokok Mustang. Betulan. Saya pernah dibawa itu naik di jalan tol. Gila itu, naik Ferrari seumur-umur naik Ferrari sekiranya paeh. Serius, datang ngebutang. Itu sampai dekat banget. Gini, kita udah, itu nggak sadar, itu boceng udah ngerem kita, udah seperti mau ngerem. Saking kencangnya itu mobil. Tapi saya berikan sebuah statement sebelum begini. Saya nggak peduli kamu punya Ferrari, karena yang jauh lebih keren buat saya bukan Ferrari-nya, tapi orang yang punya Ferrari. Karena mobil yang berkualitas belum tentu menunjukkan orang yang berkualitas. Belum tentu. Ada orang yang punya Ferrari, jalannya juga beda. Beda kan? Benar. Kalau ada orang yang punya Ferrari, lalu kemudian dia mampu hidup sederhana, dia nggak menunjukkan kemana-mana harus pakai Ferrari dan jalannya jadi beda. Karena biasanya apa yang kita punya itu membuat style kita jadi berbeda. Dulu juga waktu lagi belum punya apa-apa kita datang kan, kok kan gitu kan. Benar. Kalau kita ini, benar. Tapi begitu kita punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya semua apa yang orang lain nggak punya, kita jalannya jadi bukan gitu kan maksudnya. Beda kan? Beda. Lain. Kualitas hidup yang sesungguhnya bukan adalah kualitas hidup ketika Anda memiliki sesuatu di muka bumi. Itu sebabnya saya masukkan di dalam statement di Instagram saya, bukan seberapa banyak, bukan seberapa indah hidupmu, tapi kualitas hidup diukur bukan dari seberapa banyak, seberapa indah hidupmu. Sekali lagi, kualitas hidup tidak diukur dari seberapa indah hidupmu, tapi kualitas hidup diukur dari seberapa indah hidup yang engkau bisa berikan buat orang lain. My life is worth nothing unless I use it for finishing the work, untuk menyelesaikan pekerjaannya. What is the work means? Apa maksudnya work itu? Ini poin kedua. Poin pertama, saya tunjukkan kepada saudara bahwa kualitas hidup itu tidak diukur dari seberapa banyak materi yang saudara punya, tapi seberapa banyak hidup yang berarti buat orang lain. Itu supaya bergeserlah dari successful life to meaningful life. Sudah berulang-ulang di sini. Nggak apa-apa. Memang harus sering diulang-ulang. Firman Tuhan juga bilang, ajarkanlah berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Saudara punya mobil, saudara punya motor, saudara punya rumah, saudara bisa pergi luar negeri, saudara bisa punya villa, saudara punya tabungan di bank, saudara punya apapun di muka bumi ini, as long as for yourself, it means you are successful person. Saudara sukses. Tapi selama itu hanya saudara nikmati sendiri dan saudara tidak memberikan hidup saudara buat orang lain, artinya itu belum meaningful. Keren. My life is worth nothing unless I use it for finishing the work. Saya menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sampai nggak selesai pekerjaan, selesaikan. Berkat itu ngikut kok. Percayalah, berkat itu ngikut. Percayalah, berkat itu ngikut semua orang-orang yang berkualitas. Yang perlu ditingkatkan dalam hidup saudara adalah kualitas hidup saudara. Materi mah follow. Percayalah, saudara nggak yakin hidupi apa perkataan saya. Percaya.
upgrade your quality, then anything will follow. Semua pasti akan follow. Tidak ada gula yang mempromosikan dirinya bahwa dirinya manis. As long as the sugar manis rasanya, then the ends will come. Betul? Semut pasti datang. Tapi kalau udah gula, sudah nggak ada rasanya, yang mana ada yang datang? Semut juga mau datang. Gula nggak usah promosi. Wah, gua keren lah, gua manis lah, nggak perlu pakai promosi, nggak perlu. Sama, church juga nggak perlu pakai promosi. Begitu kualitas orang-orangnya bagus, then anybody will follow. Gue suka di tempat ini, kenapa aneh? Aneh, datang tempat lain tuh kayaknya gimana gitu. Kalau di sini nih lain, orang-orangnya lain gitu. Nah, then the people will come. Itu sebabnya jangan mengejar facility, tapi kejar quality. Karena ketika sudah punya quality, then the facility will come, will follow to you. Akan ikut sama saudara, udah pasti, itu udah pasti. Asal saudara punya quality. Yang perlu di-upgrade dalam hidup saudara adalah quality-nya, bukan facility-nya. Kalau kita kan enggak, gaya dulu pakai facility, biar quality-nya normal. Salah, upgrade dulu quality-nya, then the facility will come. Iya Pak ya? Iya. Ada sebuah statement bisnis. Kalau bisa kita berbisnis nggak pakai uang kita, ngapain pakai uang kita? Kan gitu. Kalau bisa berbisnis itu pakai uang, bukan uang kita. Apakah uang bank, apakah uang orang lain. Nah, bisnis online itu, saya nggak bicara tentang bagaimana membangun sebuah sistem online-nya, dan itu keluar duit. Tetapi bisnis online itu begini, orang bayar dulu, barang baru dikirim, dan sudah terjadi bahwa uangnya sudah nyampe dulu. Gue cari, gue beli, terus gue anterin ke lu, gue dapet cuan. Gue nggak usah beli dulu barangnya. Gue nggak usah beli barangnya. Kalau sekarang kan nggak mau jualan, gue beli dulu barangnya. Ya gue punya barang ini, lu mau beli nggak? Aduh enggak, waduh gimana, pusing, stoknya numpuk banyak nih, gimana nih? Kan gitu sistemnya. Gimana caranya saudara bisa berbisnis tapi nggak pakai uang saudara? Gimana caranya? Itu yang perlu kita pikirkan. Sampai seperti ular dan telur seperti merpati. Tapi ingat bahwa the quality itu jauh lebih penting daripada the facility. Karena the facility will come, will follow you ketika sudah punya quality. Bisa katakan amin? Upgrade tuh quality-nya. And anybody, anything will follow. Sekali lagi poin pertama, kualitas hidup tidak diukur dari seberapa banyak materi yang sudah punya, tapi kualitas hidup telah ditunjukkan bahwa my life worth nothing unless I use it for finishing the work, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya? Di poin kedua, pekerjaannya itu bicara tentang telling others about the good news, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang, menyampaikan nilai-nilai, menyampaikan prinsip-prinsip, kebenaran. Dalam konteks saya yang saya lagi mau bicarakan kepada saudara, ini boleh dipikirkan untuk pengembangan di tempat ini. Coba begini, kita harus mulai bergeser dari gaya-gaya church tradisional. Padahal sebenarnya kalau di kebenaran firman saya bisa bukakan banyak kepada saudara bahwa kebenarannya tidak seperti yang sedang dihidupi oleh many church nowadays. Tapi for this community, saya mau tawarkan kepada saudara bicara tentang what is the work assigned by the Lord Jesus Christ. Pekerjaan apa yang sudah di-assign, yang sudah diberikan, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang harus kita selesaikan. Pekerjaan apa? Dalam konteks telling others, bicara tentang prinsip nilai kebenaran, semua tawarkan kepada saudara, yaitu bicara tentang pemuridan, bicara tentang fathering. Bingung, apa itu? Seperti Bapa dan anak, seperti Yesus dengan murid-muridnya.
hari-hari ini gereja cukup senang dengan datangnya banyak orang, tapi gereja lupa harus membuat bagaimana caranya sebuah sistem, sebuah cara untuk bisa untuk tetap connected sama saudara. Lupa. Dia pikir connected hanya dengan praise worship, dengan hadirkan pembicara. Oke. Dia pikir akan jadi lain kalau seandainya dibikin sebuah entertain di sebuah church dan kemudian the people come, wah senang. Tidak salah. Tapi ada yang jauh lebih dari itu. Kita harus bisa mendata berapa banyak orang yang hari-hari ini ada di tengah-tengah kita. Dan kemudian make it clear everything. Katakan make it clear everything. Make it clear everything. Di komunitas saya coba bikin sebuah data. Kita pakai Google Form, kirim. Orang yang memang mau connected, yang orang yang memang komitmen, maka dia akan mengirimkan formnya. Sekarang udah canggih, dulu tulis-tulis pakai tangan, tanda tangan, nggak. Sekarang pakai Google Form, dikirim, linknya dibuka, tak, isi, tak, langsung masuk, terus kemudian kita buka di Excel, terus langsung datanya udah Nah, dari situ, maka kita bikin ada service itu ibadah. Ini orang ibadahnya terus nggak di kita? Nah ini bervariasi. Service, nanti ada community. Orang ini sudah masuk community belum? Belum community. Ministry. Orang ini sudah ikut pelayanan dalam ministry belum? Seperti apa ministrinya? Nah, terus kemudian fathering. Saya sebutnya fathering. Fathering itu one on one. Harus jelas. Ini siapa? Jadi kalau kita sekarang bertanya, siapa namanya? Ya, dia. Siapa yang bertanggung jawab atas hidup dia? Siapa yang bertanggung jawab atas hidup dia? Belum ada. PR berarti. Jangan sampai begitu pulang, hai Dea, hai, semua, oke, namanya siapa Dea? Keren Dea, semua hai Dea. It's good, nggak salah. Tapi itu belum ada follow up. Harus ada follow up yang lebih jelas. Siapa yang pegang dia? Kalau dia punya masalah hidup, siapa yang tanggung jawab atas hidup dia? Dan kita di sini kan aku kan udah pelayanan musik. Pelayanan musik itu pelayanan yang nggak direct to the people. Itu pelayanan yang hanya menggunakan media musik. But itu nggak ngurus orang. Sementara Yesus nggak ngurus yang lain, dia urus people. If you want to build the big church, build the big people. Kalau sekarang urus cuma entertain sudah jelek, orang keluar, nggak akan follow saudara. Itu bagaimana caranya saya bangun hubungan sama dia? Oke. Hai dia. Hai. What's up? Bisa nggak? Dalam minggu ini ada waktu nggak untuk kita ngobrol? Boleh dibawa pasangannya. Pasangannya atau kakaknya? Kakak sekaligus pasangan. Karena kakak kamu bisa. Boleh dibawa pasangannya? Gitu. Terus gimana kita ketemu? Kita ya ketemuan. Gimana? Kita kongko-kongko, ngopi-ngopi, oke, ngobrol. Ini kerjaannya apa sih? Oh gitu, udah lama perasaan, udah. Terus, sekali ketemu 2, 3, 4, tapi harus ada gitu. Siapa yang bertanggung jawab atas hidup dia? Dibikin. Siapa? Begitu sudah ketemu orangnya, kita tawarkan saja. Baik para leadernya, kira-kira siapa yang mau bertanggung jawab atas hidup dia? Atau kita tanya sama dia, ya, di sini kamu kenal siapa aja? Aku kenal Kopes, aku kenal Cimeli, aku kenal, sebutin namanya yang dia kenal. Oke, dia terus semuanya. Kira-kira kamu paling cocok, paling nyaman. Aku sih sama si A. Oke, dipertemukan. Setelah dipertemukan, mulai ada terkoneksi. Setelah terkoneksi, jelas siapa yang bertanggung jawab atas hidupnya. Karena hari-hari ini banyak orang yang datang ke gereja tapi tidak punya seseorang di atasnya untuk mengupgrade. Everybody need a coach. Setiap orang punya coach. Mau sukses harus ada coach di atasnya. Cara Tuhan itu keren banget.
Makanya kalau ditanya Yesus jemaatnya berapa? 12. Cuma 12 murid. Langsung ini. Katanya bisa ditempel ke Yesus masih langsung kan ini. Ya. Dia bilang enggak berapa? 5 juta. Enggak, 12. Mana? Kita ini jangan 5 juta. Oh hebat sih, lupa bisanya 5 juta. Tapi nggak terkoneksi 5 juta tuh. Wah, itu bawah ya. Mana? Nggak bisa jelas sama bawah. Kita bikin, set. Supaya apa? Supaya keren. Begitu saudara kalau di tempat ini udah jelas siapa yang bertanggung jawab atas hidup gue. Atau pemimpinnya siapa nih? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita bertanggung jawab satu pegang satu pegang satu. Keren bos. Telling others yang saya maksudkan adalah seperti itu. Finishing the work. Kemarin kapan saya akan tunjukkan kepada saudara laporan Yesus terakhir ketika dia selesai di bumi ini. Apa yang dia laporin apa? Dia tuh gak laporin, Bapak, aku udah bikin mujizat banyak loh. Itu yang buta jadi lihat, yang gak punya kaki tiba-tiba nongol jadi kaki loh. Ada loh, gila gak coba, keren gua tuh. Lihat bikin mujizat 5.000 orang khotbah loh, hebat gak coba. Jalan di atas air, siapa? Oh gua bisa. Malah gue ngelatih si Petrus supaya sampai dia bisa jalan di atas air. Bisa. Lihat, apakah itu yang dilaporkan Yesus? Bukan ya. Apa laporan Yesus? Next. Kalau saya diundang lagi sini, tanyakan, bikin schedule, saya akan buktikan kepada saudara. Yesus tuh gak ngelaporin apa-apa, kecuali satu yang dia laporin. Apa itu? Nanti saya beritahu kepada saudara. Karena bukan momennya sekarang. Sambung boleh. Kan nanti nggak tahu dikasih temanya apa. Saya hari ini dikasih tema, tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu yang beda, ya beda saya. Saya harus taat sama Tuhan. Ini penting buat saudara. My life is worth nothing unless I use it for finishing the work assigned by the Lord Jesus Christ. Dengar baik-baik. Cek. Hari-hari ini tidak semua orang tahu apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Banyak orang yang nggak tahu. Hidup cuma pokoknya ya gitu, gimana gue juga kagak tahu, tiba-tiba lahir udah ya udah hidup aja dulu deh. Sekarang di zaman sekolah ibu sekolah lah ya. Tapi sekarang di zaman kerja ibu kerja dong. Nah sebenarnya apa? Ya normalnya dong, gue kan cowok, gue suka cewek. Iyalah kalau suka cowok gue yang pusing. Lu suka cewek ya gue berpasangan that's all. Terus ya gue kan butuh juga dong kasih makan, kasih treat cewek gue bisa, ya gue kerja lah ya. Udah habis kerja gimana? Ya merit dong, udah merit ya punya anak ya, punya rumah, punya nyekolahin anak ya. Terus punya cucu, game over, udah cuma gitu dong. Gila. Apakah hidup saudara meaningful? Apakah saudara worth for somebody? Waktu kita lahir, kita nangis. Semua orang tertawa. Orang semua benar. Saya berdoa ya, kalau bisa, ya saatnya kalau lo mati, lo tertawa, dunia menangis. Kok kehilangan banget yang namanya dia. Gila, waktu gue nggak punya apa-apa, dia korbanin duit buat gue. Gue bisa sekolah tuh kan dia tuh. Gila, waktu gue diputusin sama cewek gue, siapa yang nolongin gue? Yang nolongin gue si Dea, ngasih nasihat buat gue supaya keep strong. Kenapa? Karena dia juga pernah diputusin, bener nggak? Gue nggak tahu, mereka cuma ilustrasi doang. Waktu gue nggak bisa pergi ke gereja karena apa? Dijemput loh sama si Dea loh. Kan gitu, sampai begitu akhirnya dia selesai di bumi ini, semua dunia menangis. Dia senyum. My life is useful. My life is so meaningful.
for other people. Gitu dong. Hidup tuh gimana caranya supaya orang lain tuh pada utang sama kita. Bukan utang duit, utang budi. Gimana caranya? Kalau bisa sampai ada orang datang, kamu siap bisa, aduh kalau nggak ada lu, aduh please. Salam dulu sama om, salam sama uncle. Sama tulang, sama tulang. Jadi kenapa tulang? Udah gak ada nyawanya. Bukan, maksudnya, kalau nggak ada yang mandarin, gue mana bisa, gue punya rumah men. Salam. Itu baru hidup yang meaningful. Hidup deh, cuma punya mobil, punya rumah, punya apa buat diri sendiri. My life is worth nothing. Punya apa aja, lu punya apa aja sebutin. My life is worth nothing unless I use it. Saya menggunakannya for finishing the work assigned by the Lord Jesus Christ. Ayo dong, hari-hari banyak orang yang nggak tahu sebenarnya pekerjaannya apa. Banyak orang yang nggak tahu sebenarnya apa tugasnya di muka bumi ini. Banyak orang nggak tahu. Tapi berbahagialah bagi orang yang tahu. Wah, tugas hidup gue di sini, gue udah jelas, gue udah tahu. Saya tekankan sekali, hidup bukan seberapa banyak materi yang saya buat, tapi seberapa hidup saudara berarti bagi orang lain. Itu baru kualitas. Yang kedua, ayo jelas. The word of telling others. The word telling others means dalam konteks saya. Bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip firman kepada orang, bukan lewat mimbar. Karena mimbar cuma konteksnya cuma 10%. Impactnya dalam hidup seseorang cuma 10%. Tapi relationship telah memindahkan segalanya. Saya nggak punya relationship dengan saudara, no, Grace saya punya, gimana Grace sekali-sekali. Tapi yang lain nggak ada. Saya cuma sekedar menyampaikan sebuah information, and then saya sedikit kasih revelation, but without relation, tanpa sebuah relation, itu lain banget. Orang kalau punya relation, itu lain banget, memindahkan segalanya. Ini kan kalau punya relation nih, pasti pindah semuanya. Pindah. Pindah lagi. Hati dan perasaannya pindah, waktunya pindah, energinya pindah, pikirannya pindah, semua pindah. All because of relationship. Itu sebabnya Tuhan datang ke muka bumi ini untuk bangun relationship dengan saudara. Lah kita lupa bangun relationship. Kita ketemu cuma di sini, kau sahabatku, kau. Cuma gini doang. Begitu pulang juga kagak ada hubungan lagi, kagak tahu dong siapa. Bahkan pulangnya hujan gede, mau pakai mobil keluar, yang jalan kaki, kehujanan. Cuman gini aja sini, bilang gini dengan kau sahabat, ada yang memisahkan kita, bos. Kita udah berpisah. Memang fisik gua nggak berpisah sama lu, tapi hati gua sudah berpisah dengan lu. Sadar. Kenapa? Ya iyalah, mau pulang udah jelas melewat. Hai bye, gua pulang dulu ya. Hujan gede ya. Bye, nanti ketemu lagi minggu depan ya. Kita datang lagi ya. Kagak. Where is the love? The love. Where is the love? Where is the love? Bukan seberapa banyak mobil, tapi seberapa banyak mobil yang bisa jadi berkat buat orang lain. Sadar, keren. Come on, have a good quality of life. Milikilah sebuah kualitas hidup yang baik. Itu bicara tentang meaningful life, berarti bagi orang lain, bukan materi. Yang kedua, pastikan tempat ini, ayo bikin jelas. Data namanya. Sesuatu yang baik ikuti aja. Saya juga dapat tiba-tiba ini gimana sih caranya? Saya tuh ya nunggu setahun, Chris. Saya bilang, ini anak keluarga saya. Oh, saya mau bapak ini, saya memuridkan lo. Memang dong, harus memuridkan dong. Yesus memuridkan. Nah, lo nggak memuridkan.
Iya. Setahun loh nyari-nyari yang mana ini, nggak ada yang nemu. Coba. Tiba-tiba tiba-tiba Chris langsung gitu. Oke, kalau gitu caranya, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya datengin sama orangnya. Kayak tadi saya ketemu dia, hai dia. Saya lihat ke dalam, saya datangnya, iya kak, ya. Luar biasa. Udah punya pasangan? Udah semua. Oh gitu, ya. Rumahnya di mana? Kerja sekolah, kerja sambil sekolah, sambil ngegrab. Nah, kan banyak sekali nih info-infonya nih. Kita info-infonya, kita kenalin. Kamu di sini udah kenal siapa aja. Serius loh, ini orangnya datang ke sini belum tentu udah kenal sama yang lain, belum tentu lah. So, coba. Atau jangan, saya salah ya. Kalau udah pernah kenal semua, kenal semuanya. Hebat kalau kenal semua, bagus. Tapi ada satu lagi, bukan cuma kenal, tapi make it clear, jelas. Loh, siapa namanya? Arthur. Siapa yang bertanggung jawab atas hidupnya? Angkat tangan. Gak ada kan? Yang lu cuma kumpul-kumpul doang ibadah sih. Yesus mah gak peduli itu masalah ibadah. Pernah gak Yesus ngurusin bangku gereja? Yesus ngurusin sound system? Yesus ngurusin? Kagak. Bukan berarti itu gak penting loh. Terus kemudian, kak, sound system kagak penting ya. Ingat. Enggak. Ini zaman sudah berubah. Perlu yang begini perlu. Tapi jangan sampai yang esensi. Manusia itu gak ada rambutnya gak apa-apa. Yang penting ada jantungnya. Berarti dia masih hidup. Kita nih kadang-kadang gak tahu mana jantung, mana rambut. Rambut diurus kagak ada jantung. Mati sudah. Masih penting gak ada jantungnya, gak ada rambutnya. Tapi kan masih bisa bernafas. You can create something for others. Karena you're alive. Kita hidup. Right? Nah, gereja harus jelas dong. Mana yang esensi, mana yang gak esensi. Nah kita ini kebanyakan ngurusin yang gak esensi. Padahal yang esensi itu penting. Jelas, siapa yang bertanggung jawab atas hidupnya? Gila, gak ada yang ngaku lo mau. Gue mau bertanggung jawab atas hidup dia. Gila, gak ada yang mau lo. Jangan menghakimi kau Ochie. Nah kami semua di sini saling mengenal. That's good. Tapi saya beritahu, saya sudah melihat di kepala saudara semua ada stiker tulisannya What next? Semuanya kelihatan. What next? 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 Saudara datang ke hari ini, saudara ibadah. That's good. Tapi ada what next? Semua orang tuh tahu what next. Gue biasa pakai BlackBerry sih. BlackBerry hari gini gitu loh. Ini udah change and move, man. Lu masih pakai BlackBerry. Anak saya masih pakai BlackBerry. Sudah saya putuskan dengan BlackBerry. Sudah saya kasih Android. Sudah layak kamu. Loh, move dong, harus change dong, harus berubah dong. Itu bukan cuma sekedar kenal, tapi make it clear. Jelas, saya datang ke sebuah gereja di Surabaya. Sahabat saya yang mengelolanya. Gila, waktu lagi khotbah sih. Berapa banyak di antara saudara di sini yang hadir di tempat ini yang belum punya bapak rohani? Cuma 3 orang. Waduh, penuh, cuma 3 orang. Saya ulang, saya balik pertanyaan. Berapa banyak? Kan tadi pertanyaan siapa yang belum punya bapak rohani? Saya angkat tangan. 3 orang. Saya tanya, siapa yang sudah punya bapak rohani? Berat, semua yang angkat tangan kecuali 3 orang. Berarti benar ini, valid ini. Valid. Selesai saya ngobrol. Gila tempat lo. Oh di tempat kita semua jelas. Sebutin namanya dan saya tahu siapa yang bertanggung jawab atas hidupnya. Dan bahkan bukan cuma itu, hari ini waktu lagi saya ngobrol, ini sedang berlangsung. Gila Chris, baru punya anak ya? Oh iya, udah lahir? Belum, masih baby. Sudah ngantri, ini baby keluar yang bertanggung jawab atas hidupnya, lo ya? Gila gak? Belum lahir loh. Sudah jelas siapa yang bertanggung jawab atas hidupnya. Itu baru yang disebut dengan pemuridan. Jelas. Jangan cukup puas dengan kualitas sebagai seorang jemaat, karena Tuhan tidak cukup puas dengan jemaat. Itu sebabnya firman yang bilang begini, pergi jadikan seluruh bangsa
pergi jadikan seluruh bangsa. Nggak tahu ya hari-hari ini apa yang dihidupi sama gereja. Pergi jadikan seluruh bangsa jemaatku. Itu pelecehan ayat itu. Makanya Andre sama Kristen jangan cukup puas, cukup banyak jemaat yang ada. Ini hidupnya siapa yang bertanggung jawab atas hidupnya? Udah gak punya uang, kalau dia hidupnya baru diputusin terus kemudian mau bunuh diri lah, apalah, terus karirnya gak punya. Sekarang gimana lo? Gue juga gak tahu, gue lagi cari kerjaan, tapi gue gila lo, keren. Itu diterapkan. Sampai orang tuh sampai memikirkan itu. Misalnya saya punya anak rohani sini memikirkan orang sini kenapa nggak punya pekerjaan dipikirin. Saya punya uang kak, saya mau beli mobil kak. Lu udah punya mobil, saya punya apa? Saya mau beli satu mobil. Untuk apa? Ada satu anak rohani saya tidak punya pekerjaan, belum jelas. Tapi saya beli mobil, mobilnya pakai sama kamu untuk nge-grab. Dan hari ini itu supir taksi dengan adanya aplikasi Grab, aplikasi Uber, aplikasi yang adil nih. Sangkanya saya promo tentang Grab, Uber sama apa lagi sebelumnya? Gokar. Itu 3 itu. Dulu tuh kerjaan apa? Supir taksi. Malu loh. Sekarang tuh aneh gitu lewat aplikasi itu. Gila sekarang tuh. Halo. Sekarang kerjaan apa? Gua nge-grab. Banget nge-grab. Banget gua Uber. Oh gitu. Mau berapa? Mau cewek. Iya belum punya jodoh, ini Uber cewek. Gitu kan alhamdulillah mau bercewek. Mungkin lu mau bercowok. Gokar. Itu apa ya? Sebuah jabatan, sebuah pekerjaan yang dulu kayaknya gimana gitu. Sekarang kayaknya gua mau wih gimana gitu. Terus ditanya gimana sih penghasilannya? Wah keren banget. Aduh hebat. Ini sampai dipikirin loh, anak rohaninya nggak punya kerjaan. Tanya gini, saya harus ngurusin orang itu. Saya nggak perlu ngurusin, karena ada satu orang yang sudah ngurusin. Nah gitu loh. Saya ngurusin lo ngurusin dia dong. Jadi saya nggak usah bayang. Chris, lo ngurusin ini semua orang ini. Wah, bentar lagi disalib sama istri lo. Kok mau disalib lo? Ya iyalah lo ngurusin semua ini, istri belum diurus, anak belum diurus. Gitu dong. Itu sebabnya sekarang ada bisnis yang multi level marketing. Itu dari mana? Itu dari gaya pemuridan. Satu pegang 12, Yesus 12 pegang lagi 12, 12 pegang lagi 12. Itu dari situ sebenarnya. Ini lagi bicara tentang si pebisnis bukan. Tapi yang kayak gitu tuh dunia aja cerdas gimana caranya. Lewat kayak gitu, jelas. Kayak gereja Tuhan, jangan cukup puas cuma banyak member yang datang. Karena bukan cuma member, baca baik-baik firman Tuhan, pergi jadikan seluruh bangsa, bukan jemaatku, muridku. Karena murid kualitasnya lebih tinggi dari jemaat. The word of telling others means discipleship. Saya berdoa. Saya nggak tahu kapan kalian berdoa mengundang saya lagi. Begitu mengundang saya lagi, saya akan tanya gini. Sudah pada jelas semua belum? Belum kah? Berapa banyak yang sudah jelas? Dari 50 yang sudah jelas sekarang 10. Good. Ada progress. If you delete the process, you have no progress. Jalani prosesnya. Come on. Jadi sebuah gereja yang memuridkan, bukan gereja yang cuma menghasilkan jemaat. Memuridkan. The word of telling others about the good news, the grace of God. Saya tetap bilang, my life is worth nothing unless I use it for finishing the work assigned by the Lord Jesus Christ.
hidup saya gak akan berarti apa-apa, punya semuanya gak berarti apa-apa sebelum saya menggunakannya untuk kemuliaan Yesus. Hidup saya berarti buat orang lain. Kemudian saya pastikan bahwa saya punya tanggung jawab untuk ngurus jiwa-jiwa. Jangan cukup puas jiwa-jiwa pada datang, karena what next? Coba percaya, tidak ada siapa yang sudah memutuskan bahwa servis saya, bahwa ibadah saya adalah red. Kelihatan kok, sebagian aja. Yang sudah jelas semuanya hijau, kalau belum merah, langsung. Ada satu orang merah, cuma hijau satu. Ada yang hijaunya, ada hijau, service, community, ministry, fathering. Itu masih panjang lagi, Chris. Baptis, Bible study, baptisan Roh Kudus, perpuluhan lancar enggak? Wah, banyak kepingin terus. Kita pastikan semua orang, semua ada what next-nya masing-masing. Oh, gila tampangnya ini kurang rajin perpuluhan. Dekatin dong, perpuluhan punya Tuhan, balikin. Oh, yang ini perpuluhan rajin, tapi belum punya community. Ke gereja rajin, perpuluhan rajin, tapi community belum. What next? Kamu harus punya community. Kan gitu. Gitu dong. Udah, cukup. Cukup. Let's pray. Makasih Tuhan, firman-Mu telah berkata dengan jelas, for my life is worth nothing. Hidupku tidak ada artinya apa-apa unless I use it, kecuali saya menggunakannya for finishing the work assigned by the Lord Jesus Christ. Bersyukur buat firman-Mu hari ini, supaya hidup kami pulang dari tempat ini jadi hidup yang berarti bagi orang lain. Yang kedua, yang pertama tadi jelas bahwa hidup tidak diukur dari seberapa banyak materi yang sudah punya, tapi seberapa banyak hidup yang telah Kau berikan buat orang lain menjadi berarti bagi orang lain. Yang kedua, telling others artinya bicara tentang tanggung jawab untuk memuridkan, bukan tanggung jawab untuk menjadikan mereka jemaat. Saya berdoa supaya ada sebuah perubahan gereja Tuhan di tempat ini. Saya hanya menawarkan, saya tidak melakukannya pun tidak apa-apa. Tidak ada ketersinggungan, diundang lagi tetap datang sebagai sahabat, sebagai seseorang yang punya relationship. Tapi jangan keraskan hatimu kalau firman Tuhan telah mengungkapkan yang telah menyingkapkan yang buat saudara. Mulai hari ini, kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, aku nggak mau hidupku hanya sebatas punya banyak materi, tapi seberapa banyak orang diberkati lewat materi yang saya punya. Taruh tanganmu di dada, kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jesus. Thank you Lord Jesus for the word, for the truth. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami. Kami percaya Engkau gak minta apa-apa dari kami. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan selain dengan membawa apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Jelas siapa yang akan bertanggung jawab kelak. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menegur kami, Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu menyadarkan kami apa artinya hidup ini. Seberapa berharga hidup kami, kecuali kami mengabdikannya, menggunakannya untuk kemuliaan-Mu. Berikutnya, seberapa berarti hidup kami kalau kami tidak memuridkan, karena itu yang penting yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Pulang dari tempat ini, kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau berubah. Kami mau berubah. Makasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Tuhan melihat dan Tuhan menguatkan mereka untuk memiliki hidup yang berarti buat orang lain, dan mulai hidup yang mulai berani mengambil keputusan untuk bertanggung jawab atas hidup orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami
berdoa, lepas berkat buat jemaat di tempat ini, jadi jemaat ini bertumbuh dari hari ke hari. Make it clear everything, jelas. Jawab semua pertanyaan what next di kepala mereka. Karena itu tanggung jawab pemimpin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur buat semua anugerah, semua firman yang sudah Kau sampaikan buat kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Firman Tuhan sudah disampaikan dengan jelas dan gamblang. Perlu kita meresponi dengan baik bahwa ada satu tugas yang harus kita lakukan sepanjang kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Bukan untuk pribadi kita, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu memerlukan kasih karunia Tuhan, memerlukan kuasa Roh Kudus supaya saudara boleh maksimal di hadapan Tuhan. Bersyukur ya Tuhan buat firman yang sudah kami terima pada malam hari ini. Kami akan meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan ini dengan perjamuan kudus, persekutuan tubuh dan darahmu. Karena kami percaya kami bukan hanya sekedar liturgi, bukan hanya sekedar kebiasaan sewaktu kami persekutuan tubuh dan darahmu, tapi ada makna rohani. Kami mengingat bahwa Engkau sudah matikan bagi kami, Engkau menderita bagi kami, supaya kami boleh hidup di dalam Engkau, supaya kami hidup dalam anugerah-Mu, supaya keselamatan kekal itu menjadi bagian kehidupan kami. Urapnya lalu urapnya pelayan-pelayan-Mu, layakkan kami semua ya Tuhan. Karena di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecahkan supaya kami yang terpecah-pecahkan dipersatukan di dalam Engkau, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan anggur adalah darah perjanjian, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang menjadi pengampunan dosa. Mari Tuhan berkati supaya kami layak, supaya kami kuat di dalam Engkau. Mari Tuhan, dalam perjamuan kudus kami percaya hadirat Allah, kuasa Allah tetap turun atas kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk persekutuan tubuh dan darah dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Semua tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia mati bagi kita. Hidup saudara sudah dibeli dengan darah Kristus. Sadari itu, bahwa upah dosa adalah maut. Dia Allah. Yesus adalah Allah yang rela menjadi manusia, dan dia mati di kayu salib supaya kita dibenarkan, supaya kita dikuduskan dan dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, Saya undang semua berdoa. Bapa kemuliaan. Tuhan puji kita, yang kita menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, dan kita tahu kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, kata Rasul Paulus. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sakral perjamuan kudus, sakramen yang suci, kuduskan kami seutuhnya Tuhan. Kita angkat roti ini lebih tinggi di kepala kita. Dan apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan tubuh Kristus dulu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuh-Mu yang terpecah buat kami Tuhan. Dan kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda kita meninggikan Tuhan di atas segalanya dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu mengunyah diperingatkan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Kristus? Dan apakah saudara percaya kuasa iblis, kuasa dosa, ikatan kutuk sudah dikalahkan dan diputuskan oleh kuasa darah anak domba Allah? Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat darahmu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kami mengangkat tangan karena kami bersyukur buat kesempatan kami boleh mengingat pengorbananmu sebagai tanda kasihmu akan kami. Rabatakan nama bebaskan jiwa saudara untuk menyembah Dia, sebab Dia hadir di tengah. Dia pemurah Tuhan Tuhan kita. Satu yang luput dari kaya kasih, mulia nah bagi Dia bagimu segala pujian, hamba kemuliaan. Tuhan pujian yang bangkitkan Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, bertobat bagiku. Lihat jiwa kami yang Jiwaku memuja, menyembah Raja Yesus ada kepuasan ketika kami menyembah. sempurna kuasa-Mu, aku akan Yesus Kristus Tuhan, berkorban bagiku. Yesus Kristus Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Sesungguhnya setiap kutuk kami sudah dikalahkan, sehingga di dalam Engkau kami menjadi orang yang merdeka, dan kami hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab Engkau datang supaya kami punya hidup dalam segala kelimpahan. Kami nikmati dalam perjamuan kudus ini materai bahwa kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita akan siap-siap berdoa untuk persembahan.
Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima segala kebaikan daripada Tuhan, mulai puji-pujian, penyembahan Tuhan, dan sekarang kami akan berikan yang terbaik Tuhan. Bagian dari kami yang sudah Tuhan percayakan, kiranya semua teman-teman yang akan memberi, Tuhan berikan lipat gandaan Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita saksikan pelayanan untuk Minggu sepekan. When I lose my way and I forget my name, remind me who I am. In the mirror all I see is who I don't wanna be. Remind me who I am. In the loneliest places, when I can't remember what grace is. Tell me once again who I am to you, who I am to you. Tell me lest I forget who I am to you, that I belong to you, to you. When my heart is like a stone and I'm running far from home, remind me who I am. When I can't receive your love, afraid I'll never be enough, remind me who I am. If I'm your beloved, can you help me believe it? Tell me once again who I am to you, who I am to you. Whoa. Tell me lest I forget who I am to you, that I belong to you, to you. I'm the one you love. I'm the one you... Oh iya, kamu bagian multimedia sih, jadi kita ngikut aja. Aku kelihatan nggak? Satu. Aku langsung Satu. harus kelihatan. Satu, dua. Oh iya, kamu bagian multimedia sih, jadi kita ngikut aja. Aku kelihatan nggak? Satu. Aku langsung harus kelihatan. Satu, dua. Ya, kita merupakan dua Tuhan, dan saya mengingatkan jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di acara ibadah Rain setiap seperti biasa jam 5 hari Sabtu. Jadi kalian luangkan dari hari ini ya, langsung bikin schedule Sabtu jam 5 ibadah Rain. Oke, dan pada depan penambahan. Oke. Umat hari Senin kita mau drift on the road. Jadi kita nanti hari Senin kita mau bagi-bagi nasi, bagi-bagi pakaian, atau bagi-bagi berkat yang sudah kita terima gitu ya buat orang-orang yang kurang mampu. Jadi nanti kita kumpul jam 7:30, kita ngumpulnya di daerah Cibadak aja. Jadi daerah Cibadak kita kumpul 7:30. Nanti kita mulai rutein kita mau ke mana, mulai jalurnya. Cuman yang jelas jalurnya mungkin sekitaran Cibadak, Tegalega, Kosambi, paling sekitar daerah-daerah situ gitu. Nanti kita muter, kita bagiin, nggak hanya sekedar bagiin, tapi kita juga kalau bisa mendoakan mereka juga, kita doakan gitu ya. Jadi supaya mereka boleh melihat terang Kristus dalam hidup kita. Amin. 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 Terima kasih. Selasa. Oh ya, Selasa tetap ada drift jam 7 di sini di tempat ini, biar kita boleh sama-sama diperlengkapi, sama-sama bertumbuh, sama-sama memuliakan nama Tuhan. Itu, terima kasih.
Oke, jadi jangan lupa hari Senin kita ada drift on the road. Jadi sebelum sahur on the road kita ada drift on the road karena minggu depannya udah sahur on the road. Oke, terus teman-teman di hari Kamis juga kita suka ada futsal. Jadi kalau mau nanyain perihal soal futsal, tanyain ke yang belakang Ibu Ho, itu ada Ko Yohanes namanya. Nah, untuk info-info olahraga tanyakan ke beliau. Jadi setiap Kamis biasanya jam 9 gitu. Cuman kadang ada perubahan jadwal, kadang ada tempat atau tidak. Jadi info lebih baiknya tanya ke Ko Yohanes. Mana Ko Yohanes, coba berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat Ko Yohanes tuh. Oke. Kita percaya semuanya diberkati ya. Yang diberkati sama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Sekali lagi katakan, wow. Kita pakai berdiri. Aman berdoa. Aman berdoa. Oke teman-teman, kita akhiri ibadah. Ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini Tuhan. Lagi-lagi kita diperingati lagi Tuhan oleh firman Bapa lewat Ochie Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang dikeluarkan oleh Ochie Tuhan bisa kita praktekkan Tuhan untuk kedepannya ya Bapa. Karena Tuhan Kau yang ingin Tuhan biarlah Tuhan setiap yang ada di tempat ini Tuhan saling memulihkan Tuhan, bukan hanya sekedar jemaat Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih juga Tuhan buat Ochie Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau sediakan tambah-tambahkan Tuhan setiap apa yang dia perlukan Tuhan Yesus, setiap pelayanannya ya Bapa. Biarlah Tuhan dia bisa menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan sekarang Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat ketua kami Tuhan, Kau Kris Tuhan, Kau yang berkati pekerjaannya ya Bapa, Kau yang berkati setiap tangan apapun yang dia kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ketua yang sangat amat terbaik ini ya Bapa, yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan dia Tuhan bisa menjadi teladan buat kami semua Tuhan Yesus. Kau yang berkati juga Ciuli dan Olive Tuhan Yesus. Kau yang jagai Olive juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat Kau yang Tuhan sebagai wakil dirjen ini Bapa. Kau yang berkati Tuhan MS nya Tuhan Yesus. Kau yang berkati setiap bisnisnya Bapa. Kau yang buat berhasil Tuhan Yesus. Karena Tuhan setiap orang yang takut akan Kau Tuhan Yesus, Engkau pasti memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat ketua PW kami Tuhan, Kak Ari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat ketua PW yang terbaik ini juga ya Bapa. Kau yang berkati keluarga mereka, Kau yang berkati Healty, Kau yang berkati Dev Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap hari Bapa. Tangan-Mu Tuhan gak pernah lepas dari mereka ya Tuhan. Kau yang berkati juga bisnis semua pekerjaannya Bapa. Kau yang tutup bungkus di dalam nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapak Lili dan Ibu Lili Tuhan sudah menyediakan tempat buat kami. Kiranya Tuhan Yesus mereka pun Tuhan bisa jadi berkat buat sekeliling mereka Tuhan, bisa jadi berkat buat jemaat-jemaat mereka ya Bapak. Semakin Kau tambahkan juga Tuhan Yesus iman Tuhan yang ada di dalam jemaat Kalam Hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kami semua anak Rin Tuhan bisa menjadi warrior-warrior Tuhan yang ada di luar sana Tuhan. Gak hanya jaga di dalam aja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan iman kita semakin teguh Tuhan, karena setiap hari Tuhan kami Tuhan membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Karena setiap hari Tuhan kami selalu berjumpa dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan sebelum kami pulang kami sudah disediakan Tuhan berkat yang terbaik oleh-Mu. Baik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan amin kalau saudara percaya. Diberkatilah kekuatan kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan, diberkatilah dimanapun engkau berada. Itulah sebabnya kembalilah dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Maha Besar di surga, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, pernyataan penghiburan kuasa Roh Kudus,
menyertai berkati mulai malam hari ini, esok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.